Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dania Muhammad Iqbal, FR dengan NIM 2301011099, kelas 23C1, mahasiswa Universitas Duta Bangsa Surakarta. Pada video ini saya akan menjelaskan proyek integrasi sistem informasi yang terdiri dari 3 aplikasi, yaitu Siakat, Simpek, dan juga Sikeu yang dibangun menggunakan framework Laravel dan admin LTE. Tujuan proyek ini adalah membuat beberapa sistem informasi yang saling terhubung sehingga data tidak perlu dimasukkan berulang kali. Sebagai contohnya, kita bisa membuat database mahasiswa di aplikasi Siakat dan juga data dosen yang diambil dari Simpek ke Siakat sehingga Siakat tidak perlu menyimpan ulang data pegawai tersebut. Nah, pada tahap awal saya akan menginstal beberapa software yang dibutuhkan. Yang pertama adalah Sampipi. Pastikan Sampipi juga sudah di start. Yang kedua ada Composer untuk menginstal Laravel. Yang ketiga Visual Studio Code. Lalu browser, keempat Laravel, dan yang terakhir adalah admin LTE sebagai template dashboard. Nah, setelah kita sudah membuat folder Siakat, karena saya juga sudah membuat, kurang lebihnya seperti ini. Lalu saya menjalankan PHP Artisan Serve. Saya menggunakan 3 localhost. Yang pertama untuk Siakat ini di localhost 8000, kemudian Simpek di 8001 dan Sikeu di 8002. Setelah kita sudah membuat folder Siakat seperti ini, kita membuat database terlebih dahulu di phpMyAdmin. Ini saya sudah membuat. Ini ada database Siakat berisi tabel mahasiswa. Untuk isinya seperti ini, dipastikan harus sama dengan dashboard yang ada di dashboard Siakat. Setelah kita klik localhost 8000, maka kita akan masuk ke data mahasiswa. Untuk tampilannya seperti ini, kita coba untuk kita hapus terlebih dahulu ya, agar lebih rapi. Kita tambah data, saya masukkan data saya, seperti ini. Saya masukkan Dania, program studi saya pilih teknik informatika, untuk statusnya mahasiswa aktif, dan saya simpan. Nah, di sini kita bisa lihat untuk data saya sudah masuk, Dania Muhammad Iqbal FR, teknik informatika. Ini kita hapus terlebih dahulu untuk data saya yang lama. Nah, ini sudah masuk di bagian manajemen mahasiswa atau daftar mahasiswa. Ini adalah tampilan dari Siakat. Yang kedua, kita membuat sebelum ini saya menjelaskan terlebih dahulu terkait tentang konfigurasi env. Jadi setelah database dibuat, saya menghubungkan Laravel dengan MySQL melalui file env. Berada di sebelah ini di folder Siakat, ini env. Nah, di bagian ini kita harus hubungkan dengan database kita Siakat. Nah, ini. Berikutnya, setelah kita berhasil membuat database, saya akan menjelaskan tentang admin LTE, yaitu menginstal admin LTE agar tampilan aplikasi lebih rapi dan juga proporsional. Untuk dashboardnya seperti ini. Nah, tampilan di data awal tadi yang saya sudah tunjukkan, ini tampilan dashboard.
Nah, ini untuk tampilan mahasiswa kita juga ditambahkan juga di bagian mahasiswa Blade ini. Nah, ini adalah tampilan dari Siakat. Nah, kemudian kita juga harus memastikan bahwa Cerut bisa berfungsi semua seperti tambah data, terus hapus, dan juga yang lain-lainnya. Jadi di sini bisa menambahkan data mahasiswa, kemudian data mahasiswa bisa masuk ke dalam database dan juga tampil di dashboard mahasiswa atau mahasiswa.blade tadi. Setelah aplikasi Simpek selesai dibuat, tahap berikutnya adalah melakukan integrasi dengan Siakat. Maksud saya Simpek. Jadi setelah kita berhasil membuat Siakat, kita akan melakukan integrasi dengan Simpek. Jadi Siakat berintegrasi dengan Simpek gitu. Nah, pada file config atau database saya menambahkan koneksi database baru bernama Simpek sehingga satu aplikasi Laravel dapat mengakses lebih dari satu database. Kemudian pada dosen controller saya memanggil model pegawai sehingga data dosen yang tampil di Siakat berasal dari database Simpek, bukan diinput ulang. Jadi ketika saya sudah berhasil membuat tampilan Simpek, saya tambahkan data dosen dari Simpek nanti tampil di data dosen yang berada di Siakat. Caranya masih sama, saya membuat folder yang sama dengan nama Simpek, saya cuma copy dari Siakat, lalu saya pindahkan ke data D juga, terus saya ganti nama menjadi Simpek, dan juga ada perubahan juga di bagian VS Code, karena tampilan dari Simpek ini lebih simple. Ini adalah tampilannya. Contohnya seperti ini. Nah, di sini cuma ada pegawai controller, pegawai, terus seperti ini. Dan juga jangan lupa di bagian env juga ditambahkan lagi. Nah, seperti ini. Oh maaf, karena ini, nah ini benar, Siakat di sini. Dan juga ada Simpek. Nah, berikutnya kita juga harus menyesuaikan database di phpMyAdmin. Saya sudah membuat database-nya di sini Simpek. Nah, di sini berisi tabel pegawai. Nah, isinya seperti ini, ada ID, NIP, nama, jenis pegawai, status kepegawaian, unit kerja, create, dan update. Ini harus sesuai dengan yang berada di dashboard integrasi pegawai Simpek. Nah, contohnya seperti ini, data Simpek. Untuk demonstrasinya, saya akan menambahkan pegawai baru, nama tambah data di sini. Saya kasih NIP 2367 6, nama Budi Santoso. Dosen sistem informasi saya simpan. Nah, di sini akan tampil di sini di dosen. Tapi di bagian Simpek Siakat juga akan tampil di bagian dashboard dosen. Nah, ini sudah masuk Budi Santoso dengan NIP seperti ini harus sesuai dengan data pegawai yang ada di Simpek. Nah, begitu adalah kita juga harus memastikan bahwa cerut yang ada di sini bisa berfungsi semuanya seperti ini tombol hapus dan juga yang lainnya, tombol search, tambah data, refresh, ini harus bisa semua. Gitu. Nah, dari proyek ini saya mempelajari penggunaan framework Laravel dengan konsep MVC atau view dan juga kontrol menggunakan Truth, penggunaan admin LTE, konfigurasi beberapa koneksi database, serta implementasi integrasi antar sistem informasi dari Simpek ke Siakat atau dari data pegawai ke data pegawai yang ada di bagian Siakat. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang dashboard integrasi keuangan atau saya menyebutkan di sini CKU
CKU ini saya juga copy dari Siakat, kemudian saya copy, saya rename menjadi CKU dan juga penyesuaian di bagian pemrogramannya karena ini lebih simpel lagi. Nah, contohnya saya buka CKU seperti ini. Nah, untuk tampilan CKU lebih simpel ya. Di sini hanya ada tagihan control, payment controller, terus juga ada tagihan blade, dashboard, tagihan .blade.php, dan juga web, seperti ini. Nah, tujuan CKU ini sistem informasi keuangannya gitu. Jadi fungsinya aplikasi ini untuk mengelola data tagihan mahasiswa dan melakukan simulasi pembayaran secara online menggunakan Mitrans Sandbox. Jadi saya akan menggunakan simulasi untuk pembayarannya nanti. Untuk penjelasannya Mitrans saya tidak akan menjelaskan lebih panjang karena saya sudah punya akunnya. Nah, ini akun Mitrans saya. Dania, ini email saya karena untuk mempersingkat waktu tidak akan saya jelaskan tentang pembuatan akun Mitrans. Intinya saya menggunakan virtual keuangannya. Nah, untuk Mitrans kita akan sedikit berbeda ya, di bagian INV kita akan menghubungkan dengan kode kita. Contohnya seperti ini adalah kode saya di server key dan juga klien key saya yang ada di Mitrans. Jadi kita harus menyamakan ya, ini tidak boleh menggunakan akun orang lain karena kita tidak bisa melihat saldo kita berapa nanti. Itu kalau ada uang masuk, kita harus sesuai dengan data kita. Tuh. Kemudian kita membuat config mitrans.php. File ini berfungsi untuk mengambil konfigurasi Mitrans dari file env, sehingga apabila server key berubah, cukup mengganti pada file env tanpa mengubah kode program. Di bagian ini, config Mitrans. Nah, tampilannya seperti ini. Nah, untuk CKU saya juga membuat database-nya di sini. CKU seperti ini. Untuk tabelnya itu ada tagihan. Jadi, nah ini adalah tampilan dari tagihan yang berada di CKU. Saya buatnya seperti ini dan harus sesuai dengan yang ada di bagian sistem keuangan. Nah, ini sebentar. Nah, ini harus sesuai dengan label ini. Kemudian bagian database.php. Pada file ini saya menambahkan koneksi database baru bernama CKU sehingga Laravel dapat mengakses database CKU. Kita bisa lihat di bagian database.php. Config, kita lihat config database.php. Nah, seperti ini. Ini harus sesuai dengan saya menambahkan database yang sesuai dengan CKU. Kemudian kita membuat payment controller di bagian app http controller seperti ini. Harus menggunakan Mitrans server key. Harus hubungkan dengan tampilan yang ada di CKU. Contohnya seperti ini. Tagihan, NIM, dan juga review seperti itu. Nah, contoh metode ini digunakan untuk menampilkan seluruh data tagihan beserta data mahasiswa. Berarti mengambil seluruh mahasiswa, kemudian tagihannya itu tampil, terus mengambil seluruh tagihan, lalu digunakan untuk mencocokkan data mahasiswa dengan
tagihan berdasarkan NIM, sehingga nama mahasiswa dapat ditampilkan di halaman pembayaran. Seperti itu. Nah, pada CKU saya memanfaatkan Laravel sebagai framework utama, admin LTS sebagai antarmuka, pengguna MySQL sebagai penyimpanan data tagihan, dan Mitrend Sandbox sebagai payment gateway atau alur kerjanya dimulai dari pembuatan tagihan, kemudian penyimpanan ke database, membuat transaksi, pembayaran ke Mitrend, sehingga pembaruan status pembayaran setelah Mitrend mengirimkan callback. Dengan demikian, proses pembayaran dapat disimulasikan secara lengkap dari awal sampai status tagihan berubah menjadi lunas. Kita cek dan kita coba seperti ini. Kita masuk ke data tagihan ya. Kita langsung coba tambah tagihan. Di sini saya memilih mahasiswa dan yang Muhammad Iqbal saya sendiri tadi. Tagihan saya pilih 3 juta. Nah, seperti ini untuk periodenya 2026. Kita tambahkan data tagihan terlebih dahulu. Nah, ternyata sudah sambil di sini tertulis belum lunas. Nah, ini ya, belum lunas dengan NIM 2301, NIM saya tersebut. Lalu kita bayar di sini. Kita klik bayar, kita bayar sekarang. Nah, di sini saya menggunakan virtual Mitrend tadi ya, saya menggunakan BCA, kita coba cek BCA, lalu kita masuk ke BCA virtual account yang ada di Mitrend Payment Sign. Kita coba, kita pay. Nah, ini successful ya. Lalu kita cek ke pembayaran ini, kita cek status, sudah berhasil. Kita cek kembali ke bagian sini, kita cek status. Nah, kita cek status sudah lunas, lalu kita cek di Mitrend Sandbox kita di bagian akun, bagian dashboard. Kita lihat, nah di sini uang saya sudah bertambah dari 4 juta ditambah 3 juta sampai dengan 7 juta. Ini adalah simulasi dari sistem keuangan yang saya buat atau CKU tadi. Jadi setelah kita cek semua di sini, kita sudah masuk, kita menggunakan Mitrend Sandbox Simulator ya. Terus di sini kita juga menggunakan Sandbox Mitrend untuk kita tahu bahwa uang kita sudah masuk atau belum. Nah, sepertinya seperti itu karena waktunya sudah cukup. Saya cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.